Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita makin kuat, makin fokus ya. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 90 berapa tadi? 94, ini 93 ya. Kalau sekarang kalau Masehi tanggal berapa? 5. Bagus. 5. Kalau apa? Ingat enggak? 5 Agustus. Kalau apa? Kalau Kamariah berapa? Berapa Israel katakan ya. Wah, Pak Tomila muncul lah. Berapa Kamariahnya ke Pak Israel? 20? 20 tanggal 20 Muharram. Muharram. Nah, ya. 20 Muharram. 20 kini Kak? Iya ya, tanggal 20. Pak Tommy masih ingat 20 Muharram. Ini di aja-aja. Iya 20 Muharram kini ya. Kalau nggak salah. Dia ada kalender apa ada lagi ya. Ya. Ibu Didi lah takana Ibu Didi. Bara Muharram kini. Nggak 8 balik baru. Iya, 8 balai baru. 8 balai baru, Pak. 8 balai. Aku 8 balai. Iya kan? Muharram. Kancang barunya bahasa Lisi halo enggak? Soalnya hari Senin 3 balik. Iya. Iya. Rabu 10 ya. Rabu tambah Rabu 5 balik. Iya. Kamis 6 balik, Jumat 7 balik, 8 balik Pak. Iya, 8 balai. Tak kaji lu tadi nangga 11 Muharram. Muharram itu bentuk apa itu ya? Disimpai sama apa? Muharram. Muharram isim maf'ul. Nah, Maf'ul ya. ya isim maf'ul ya. Apa artinya? Oh, Diharamkan. Iya, diharamkan, dihormati, dilarang. mati. Ya, itu artinya. Mengapa di situ dilarang 18 Muharram? Berarti ini disebutkan Muharram atau bulan satunya bersama. Kalau ini Agustus, kalau ini Muharramnya bulan pertama. 90 Pak. 90 ada. 14 Berapa ya? 45. Itu kan? Ya. 1445 Hijriah. Jadi penanggalan-penanggalannya kita yang bisa hanya membuat penanggalan cuma mencocokkan. Sekarang lanjut ayat 94. Mari kita lihat Al-Qur'an. Kalau ada yang salah terkilap untuk 95. Pangkalnya adalah kul ya. Alah, labasu ayatnya. Mari kita baca berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah. Ya. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah. Khalisatan min dunin nas. Khalisatan min dunin nas. Terus apa lagi?
Fataman naul. Fataman naul mauta. Fataman naul. Fataman naul mauta. Terus ing. Kuntum shodiqin. Shodiqin. Ini yang dimulai dibahas kul ya. Langsung aja kita lihat kata-katanya. Jadi melihat tulisannya, melihat membacanya, terus mencari asal-usulnya, kemudian apa terjemahnya, kemudian sekalian ya apa maksudnya. Kalau kul bentuk-bentuk apanya ini apa kul? Ini bentuknya bentuk baris di atas. Fi'il amar. Iya, ini kan nampak bentuknya di atas ini, tapi ini sebenarnya baris depan. Kalau dikasih baris depan maunya dijarangkan, mau akan lain jadinya. Tapi kalau dekat tetap begini dia modelnya. Kalau di depan modelnya baris depannya gitu. Ini. Tuh. Enggak apanya dong. Kalau ada ini. Seketik sebentuk apanya. Berbeda dengan kalau ini baris di atas. Ini kan baris atas. Kalau ini agak gelombang seketik. Itu diusulkan ke antah awak anak-anak pandai, alun ilmu awak mencari, memakai baris ya. Jadi kul. Jadi ini kenapa datang kul, kenapa disuruh perintah? Karena dakwaan orang itu kalau kami beriman gini aja, gini. Jadi kalau gitu kan nggak baik ya sama orang Bani Israel itu. Maka dikatakanlah seperti ini, kul. Engkau katakan Muhammad. Jadi ditunjukkan oleh Allah kalau itu kata orang katakan begini. Apa yang dikatakan oleh Muhammad di sini fa'ilnya yang pelakunya kan anta. Kul. Katakanlah Muhammad. Apa yang dikatakan berarti jumlah mulai dari ingkanat lakumud darul akhirah indallah khalisatan min dunin nas. Itu sampai di situ. Pataman naul maut in kuntum shodiqin, katakan seperti itu, itulah namanya qal maqal. Jadi yang dikatakan, jadi yang disebut dengan makalah. Makalah itu kan alat atau yang dikatakan alat ya, alat yang bahan atau materi yang dikatakan. Jadi kalau sesudah qala ataupun pokoknya qala lah ya. Nah, di belakangnya itu dinamakan apa? Qal maqal. Ya, dikatakan qal maqal atau makalah. Kalau bahasa Indonesia kan makalah. Siapa pemakalah? Jadi apa makalah, apa kata yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? In kanat lakumud darul akhirah. Jadi di sini in mulai kita kembangkan. In itu apa huruf kah atau kata kerja kah atau kata benda? Huruf. Huruf namanya huruf apa? Huruf syarat. Jadi ini banyak nanti, tapi yang jelas ini huruf syarat. Jadi huruf syarat. Syarat itu kalau dia huruf syarat ada jawab syarat. Jadi ada jawab. Kalau diartikan jika. Kalau jika. Kemudian kul akalah Muhammad jika. Jika kanat. Kanat. Sekarang kita ikuti dulu kanat. Kalau kanat seperti ini apa yang terbayang, apa yang teringat oleh bapak-bapak, ibu-ibu kalau kanat? Kana. Iya, apa yang teringat? Apa yang terbayang? Dia sebenarnya yang nggak begitu terkenal dengan fi'il madi, tapi jalan tasrifnya seperti fi'il madi. Cuma kalau bertemu kana dan saudaranya itu perlu dicatat ya, kana dan saudaranya. Maka ada pula namanya nanti inna dan
saudaranya. Jadi kana dan saudaranya antara lain, kalau kana saudaranya itu ada laisa, ada asbaha, ada mabariha, ada mamfakka. Nah, itu dilihat ya saudara kana. Apa yang teringat itu kalau sudah ada kana dan saudaranya? Merubah baris kabar menjadi baris depan, menjadi baris atas dalam yang teringat, yang pasnya begini, dia pasti dalam rangka, maksudnya dalam kerangka mubtada khabar. Iya. Nah, itu yang diingat. Asal ada kana atau inna kan lawan berbeda itu. Kalau kana yang dirubahnya adalah mubtada. Kalau kana. Kalau kana khabar. Nah, khabar. Kalau inna mubtada. Nah, jadi maksudnya kalau ada kana dan saudaranya, maka yang teringat kita pasti ini masuk dalam pola kalimat subjek, predikat, atau mubtada khabar. Atau pokok dan sebutan. Nah, itu yang teringat. Nah, jadi tugas kita sekarang kalau kana seperti ini, mencari apanya? Kabarnya. Nah, jangan khabarnya dulu, cari, tapi mubtada khabar. Mubtadanya. Iya, cari mubtadanya. Dirubahnya. Mana kira-kira pokok kalimatnya? Iya. Iya, Pak. Nah, kalau hia nanti dibuat, lalu daru sama akhirah jadi apa dia pula dibuat? Oh iya. Daru akhirah jadi mubtadanya ya. Jadi begitu Om baca itu lambek-lambek. Ya. Kita lihat dari segi bahasa baru, nanti terjemahan baru, apa maksud. Baru kalau diperancak suara, perancak memang disuruh. Ya. Mana pokok kalimatnya? Daru. Nah, jadi kalau begitu, ya kalau begitu, kalau kanat ini, kanat apa bentuk biasanya muftadanya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau begitu adar ini dihukum perempuan loh. Iya. Iya. Negeri kan memang kan kota perempuan. Kota perempuan. Kota kan perempuan, Mas. Negeri. Ya, negeri. Negeri. Nah, malah dia pakai alif lam ya. Kalau dia ini, kenapa dia baris depan? Karena dia ada mubtada. Karena mubtada. Lalu al-akhiratu yang di belakangnya? Itu menjadi sifatnya ya. Dia menjadi sifat dari apa alasan kenapa dia jadi sifat? Karena dia berbarisnya sama, pakai alif lam juga. Ya, selain barisnya sama, dia sama-sama alif lam. Tapi kalau andai kata adar tidak pakai alif lam, maka akhirah itu tentu mudhafun ilaih. Kedua-duanya ini berarti al-akhirah sifat dari dar. Kedua-duanya antara sifat dengan yang disifatinya berfungsi sebagai mubtada. Mubtada. Lalu mana khabar? Kamu nampak bet agak-agak takah tu bana kelok-keloknya kau takah. Tidak semurah orang sufi belajar. Itu raso-raso. Mana kabarnya? Tapi dia masuk subjek predikat. Ya. Lakum. Ya, lakum. Berarti lakum ini apa pula uriannya ini? Jar majrur. Jadi kalau begitu mana yang dahulu mubtadanya dari kabarnya? Dulu kabarnya. Ya, itu kalau pelajaran kita kan mendahulukan maf'ul. Ini mendahulukan khabar. Lain pula kajiannya itu. Tapi tidak dikaji sampai detail kecuali besok insya Allah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bacalah ini. Qul in, kalau antara in sama ka itu berdengung. Gunnah, itu sekadar itu.
Qul in kanat lakumud darul akhirah. Nah, kalau dulu dengan guru saya mengaji itu tuh, aku bila guna kan tidak berdengung. Sebenarnya dulu nggak ngerti kita apa bila guna. Ya, jadi tapi lagaiku tetap juga belajar kita. Sebab, itu mengingat, siapa yang ingat? Posisi kita tetap dalam dua. Kalau tidak mengajar, Belajar. belajar. Ya. Kalau tidak lagi mengajar dan belajar, ngapain namanya? Hamajun. Menjadi lalat, ya terbang kian kemarin nggak menentu. Ya. Kata Rasulullah ya, bukan kata saya. Jadi ingkanat lakumud darul akhirah. Jadi kabarnya adalah lakum. Jadi kalau andai kata dibalikkan, ingkanatid darul akhiratu lakum indallah. Nah, jadi indallah ini masih membantu lakum itu. Kalau indah, apa itu indah? Bentuknya. Zarab. Nah, tetap dia di atas barisnya, kecuali dikerjakan yang lain dari muka ini enggak tetap indah. Lalu Allahi, apa namanya itu? Kalau lakum jar majrur, kalau indallahi Zaraf mazruf. zarab mazruf. Ya, jadi kalau beginilah ilmu anak kita mulai dari tamat SD atau kelas 4, 5, 6 sampai SMA, masuk kuliah, waduh, sanang bana, pasti dibahasnya Al-Quran. Ikukanlah, tapi lumayan juga lah, gaya baru paham takahku. Baru ada guru baru. Gurunya baru ada. Gurunya baru ada. Ya, gurunya baru ada. Ya. Sebenarnya guru ko lah lama ada. Udah lama, aduh, ya. Jadi itu dah. Jadi kalau diterjemahkan, coba terjemahnya, coba Ibu Sabrina terjemahkan yang tertulis di Qur'annya, coba. Oh ya, katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu. Jadi itu. Jadi kalau begitu, indallah itu yang menjadi kabar dibikinnya. Lakum, ya, lakum yang lakum yang menerangkan indah. Iya. Jadi katakanlah Muhammad, coba diulang lagi. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad. Ya. Jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain. Tunggu saja. Iya. Jadi itu makanya kalau mengenai terjemah ini, jadi itu maka kata orang main kira-kira. Saya sudah banyak saya baca buku kira-kira katanya. Karena memang betul tuh. Dan saya pikir kok main kira-kira dulu dalam pikiran saya gitu. Karena nanti berbeda-beda itu tergantung kemampuan bahasanya. Ya. Kalau di sini ditambah untukmu saja, Pak. Ya lakum itu yang untukmu saja. Tapi coba Ibu Didi terjemahnya. Lambat-lambat. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain. Nah, sebenarnya sama juga gayanya. Jadi katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah untuk kamu. Nah, coba bisa nggak katakan Muhammad, jika negeri akhirat menurut Allah diuntukkan untuk kamu, kan gitu. Nah, di belakang ini tidak diuntukkan untuk kamu di sisi Allah, kan di belakang dia. Nah, jadi balik kita ke apa? Jadi orang itu mendakwakan bahwa kami adalah orang pilihan, sudah ditentukan. Pokoknya kalau kita mencatat nanti apa yang disebutkan oleh orang Bani Israel, misalnya kalau masuk neraka pun hanya beberapa hari, bahwa yang masuk surga itu ini, bisa dibuat PR itu. Apa saja yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi masa dahulu, kan dia
membuat kesimpulan saja bahwa kami, kalau kita lihat, itu yang bagus. Apa-apa saja atau kata-kata yang diungkapkan oleh orang Yahudi macam di atas ini, cobalah mana ini, coba sami'na wa asaina. Jadi spesialnya dibuat catatan bahwa apa saja yang diungkapkan oleh orang Yahudi di dalam Al-Quran, atau pergi ke toko buku, kalau ada jujur orang, Anda ada depan. Gue dulu. Gue dulu. Buat buku dulu. Tapi jadi cuma penyakitnya jangan dituduh akulah orang Yahudi dulu. Jangan itu panjang. Saya cuma apa kata-kata yang diungkapkan oleh orang Yahudi di dalam Al-Quran. Dicatat. Misalnya dia mengatakan bahwa kami disiksa hanya beberapa hari di ayat itu. Baru nanti berikut kenapa dia mengatakan seperti ini. Itu sekadar ilmu dia itu. Lalu bagaimana pula kalau umat Nabi Muhammad? Kan gitu, itu sih sebenarnya. Ya, begitu caranya kita mempedomani Al-Quran. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada dikasih oleh almarhum Nawawi. Ini. Coba mulai kita baca. Ini ai, tetap dibaca ai. Ini apa ini? Na'imun. Sambung kan berarti ini Dari akhirati. Apa? Ai. Na'imun dari akhirati. Na'imun dari. Masih salah itu. Masih salah. Apa kalau disambung ini na'imu membaca ke sini bagaimana? Na'imud dahri. Jadi jangan dibaca na'imun lagi. Ini kenapa berani Bapak Ibu membaca na'imun? Mubtada. Jadi mubtada. Mubtada. Kalau ini jadi mubtada, mana kabar? Darul akhirah. Dia bersambung pakai alif lam. Na'imun darul akhirati. Kecuali kalau dibuatnya na'imun. Khalisatun, Pak. Khalisatu mubtadanya di bawah. Itu. Ya, kenapa pakai khalisatan pula? Ya, Khalisatu. Khalisatan ya. Jadi begini ya, sebentar. Tadi pun kita mungkin banyak yang terdorong salah karena nggak melihat juga ke bawah. Ini sebenarnya ai ini kan ai tafsir, memberi maksud. Kenapa? Memang sudah betul barisnya na'imu. Kenapa na'imu? Karena disambut. ada ai. Karena disambut dengan mudhafun ilaih. Enggak. Coba di sini lihat kembali sini. Wa in kanat lakumud dar. Tadi kan kita cepat kalau mubtadanya sudah betul tuh. Mana mubtada dari kanat? Kan ad-daru. Ya. Al-akhirat itu sifat dari ad-daru. Itu makanya dia dikasih baris depan. Dia menjelaskan ad-darul akhirah ini. Akhirat tua nyamat. Ya itu makanya dipakai na'imu. Karena ini ad-daru kan berarti dia menjelaskan ini, Pak, apa itu almarhum yang berkubur di Ma'la itu. Gitu. Jadi jika ada bagi kamu kampung akhirat, berarti kampung akhirat itu disebutnya maksud dari kampung akhirat adalah na'imut. Apa bacanya? Na'imud dari akhirati. Ya betul. Jadi ai na'imut dari dipakai. Dari akhirati. Kenapa dari dipakai? Karena dia Mudhafun ilaih. Kenapa akhirati dibaca? Karena dia mengikut. Mengikut atau sifat dari. Jadi na'imud daril akhirah itu menjelaskan ad-darul akhirah. Itu tafsirnya.
Nikmat akhirat. Jadi maksudnya yang diharapkan kampungnya, yang diharapkan atau nikmatnya. Nikmatnya. Ah, Nikmatnya. itu makanya. Itu pun dibuat oleh Pak Nawawi berbentuk sigat mubalaghah. Ya kan? Naim. Apa artinya naim? Naim itu kalau berarti kan berbentuk sigat mubalaghah itu fa'il, alim. Lebih Ya, yang sangat. yang sangat Terlihat ya. Jadi sangat nikmat kampung akhirat. Jadi itu dijelaskan oleh Pak Nawawi. Jadi bukan kampungnya yang sangat diinginkan itu, diberikan dakwakan orang itu, nikmat yang sangat kampung akhirat itu. Sudah kita ketahui dari hadis bahwa nikmat di akhirat bagaimana dibanding dengan nikmat di dunia? Bandingnya. Iya. Selain selamanya katanya dari seginya, kalau di situ nikmatnya sampai ke tulang, sampai pokoknya keluarlah kata Nabi Muhammad yang belum pernah dilihat, yang belum pernah dirasa, yang belum pernah didengar gitu. Hebat nikmat. Nah, sehingga Al-Quran pun menjelaskan di ayat lain dalam surat Sajdah itu, "Ala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu." Itu luar biasanya. Kalau nikmat di dunia ini kan sudah kita merasakan ini. Nikmat di dunia ini sampai mana kalau nikmat makanan? Sampai kerongkongan. Sampai kerongkongan. Kalau nikmat sakit? Sampai sehat. Nikmat sakit. Itulah Salah ya. Bukan nikmat sakit. Rasa sakit bagaimana? Sampai di mana? sehat. Ayo jawab. Sampai mati. Ya, sampai mati. Kalau di akhirat? Selamanya. Ya enggak ada mati lagi. La yamutu biha wa la yahya. Kan ada tuh. Tidak ada mati di situ, tidak ada hidup. Jangan pula nanti kalau gitu enggak ada dong, bukan gitu. Jadi sama seperti pepatah kita di Medan tuh Pak Tommy, karakap tumbuh di batu. Segan hidup Tidak mau. tidak mau. Gitu. Jadi merasai. Kenapa merasai? Karena sikapnya di dunia tidak baik. Jadi yang tidak baik itu menderita selamanya. Jadi mari sama-sama. Ini bukan nikmat. Ini yang diceritakan nikmat akhirat ya. Jadi itu makanya naimud daril akhirah ya. Jadi naimu. Ini penjelasan dari Pak Nawawi. Jadi memberi tafsiran dari ad-darul akhirah, diberinya tafsiran naimud daril akhirah. Nah, baru indallah. Indallah, di sisi Allah. Maksudnya ini ada pula. Maksudnya yang diberikan Allah dari sisi Allah yang nikmat yang luar biasa itu adalah Surga. Wahual Jannah. wahwal jannah. Di sini beliau membuat bukan hiya dibuatnya. Oh iya. Huwa. Ya, wah. Kenapa begitu ya? Ya Allah. Taruhlah. Lima. Ya, mungkin ini kajian-kajian khusus lagi ya. Jadi dan dianya Dianya nikmat. di akhirat itu adalah surga. Tapi Ya. ini jadi apa ini? Pakai alif lam ya. Ya. Aturannya kalau ini pokok kalimat Surga. disebutkan Pokok enggak pakai kalimat alif lam. Tidak. Tapi ini pakai alif lam. Alif lam. Bagaimana? Indallah. Lebih khas. Lebih ma'rifah, Pak. Iya kan ini sudah ma'rifah juga. Huwa ini kan ma'rifah juga ini. Ini ma'rifah. Kalau ma'rifah sama ma'rifah bagaimana? Ma'rifah. Hitung 2. Ya. Berarti dia naat man'udju ini. Ya. Jadi sama ini. Darul akhirah adalah wal jannah. Pakai yang kita terjemahkan. Yang kampung akhirat, yang surganya, yang menyenangkan. Jadi kalau memang ada kamu dakwakan bahwa
sudah ditentukan oleh Allah bagi kamu kampung akhirat yang penuh nikmat itu. Nah, baru di sini ada khalisatan. Sebenarnya banyak. Kalau khalisatan ini jadi apa jadinya kok baris 2 di atas dia pula? Ya, Pak. Jadi kalimatnya berjumlah. Terdiri dari jumlah. Dari jumlah ismiyah kanat lakum dairat indallahi. Nah, sekarang coba kita ulangi lagi. Pokok kalimatnya kan ad-darul akhirah. Ya. Nah, jadi khabarnya mana? Katanya khabarnya tadi lakum indallah atau indallahi lakum. Ya. Kalau khalisatan? Jadi jumlah, jadi kabarnya jumlah, Pak. Iya. Jadi kalau begitu kabar dari kanat khalisatan lah. Minal Ya itu maka dia baris 2. Ya, karena kabar. Nah, karena kabar dari Indallah. ya dari kana bukan indah lagi. Karena Ya. Jadi kalau kita kembalikan misalnya susunan seperti normal biasa, karena ini ada maksud gini. Misalnya kan dibuat pokok kalimatnya didekatkan ad-darul akhirah. Jadi ingkanatid darul akhirah, terus Lakum. khalisatan langsung. Ingkanat Ingkanat lakumud darul akhirah khalisatan, ya lakum indallah. Atau dibalikkan, ingkanatid darul akhirah khalisatan indallahi lakum min dunin nas. Gitu sebenarnya kalau aslinya, tapi sekarang dibalikkan. Jadi kenapa didahulukan kadang-kadang mubtada, kenapa dibelakangkan, itu kajian tertentu pula. Jadi ya ada maksudnya. Kan kita belajar kenapa wajib mendahulukan maf'ul, kenapa ada yang harus. Itu kan kajian di bahasa. Nanti itu seperti itu. Nah, jadi kalau ya itulah menurut pikiran saya bertambah ilmu makin banyak yang nggak tahu jadi. Ya. Apa artinya khalisatan? Coba terjemahkan sampai min duninas. Mulai Ibu Didi dari atas. Kul sampai min duninas. Bagaimana gaya menerjemahkan terjemahan? Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian. Bukan orang lain. Khalisatan di situ diterjemahkannya pakai saja, apa di situ jadi? Kalau saja di atas. Ulang, coba lambat terjemahnya. Ya, kalau katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain. Satu khusus. Maka mintalah kematian. Sudah. Tunggu dulu. Yang ke bawah tuh enggak tuh. Satu khusus. Coba Ibu Sabrina terjemahan Ibu Sabrina. Saja. Enggak, kalau untukmu saja itu kan lakum di atas. Oh, ini katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain. Bukan. Jadi kalau min dunin nas itu artinya selain dari manusia. Jadi min dari selain manusia. Jadi artinya khalisatan ini. Itu khalisatan Khusus artinya. Bukan untuk orang lain. Khalis semata-mata khusus Pak. Ya. Khusus apa katanya? Khusus. Kalau di terjemahan satu per kata, khusus artinya Pak. Oh, khusus. Kalau terjemahan umumnya coba sampai min dunin nas ya, jangan ke bawah dulu. Sampai min dunin nas. Sampai katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain. Itu ya. Bukan untuk orang lain. Pokoknya khalis itu artinya kan ikhlas. Artinya ikhlas, orang yang ikhlas semata-mata bersih. Ya, bersih berarti
dibersih untuk kamu min duninas, dari selain manusia. Jadi bukan orang lain. Bahwa yang dapat akhirat itu kata orang Yahudi kami saja, atau orang Nasrani, kan ada dua sebut dia tuh. Ya, Yahudi. Surga apa? Tidak masuk surga kecuali Yahudi. Beberapa hari saja. Ya. Karena enggak, kalau ayat lain ada ibu baca, tidak masuk surga katanya kecuali Yahudi dan Nasrani. Nasrani. Itu yang diungkapannya. Jadi ini untuk penjelasannya. Jadi Allah sudah menyediakan surga itu khusus bagi kami aja, bagi ini didakwakan oleh Muhammad. Jadi kalau memang semata-mata surga itu dibuat Allah untuk kamu, baru disuruh oleh Allah lanjutannya, patamannaul maut. Maka coba kamu rindukan, atau kamu angan, kamu tamani akan mati. Jika ada kamu memang sudah betul mengakui surga itu adalah disediakan Allah bagi kamu. Jadi sakit bagusnya ya Pak. Mau nggak orang Yahudi? Mau orang Yahudi merindukan mati? Enggak. Kenapa tidak mau dia? Karena dosanya di dunia. Bukan. Kalau dia dikatakannya waktu itu, dengarkan ya. Dengarkan. Kalau dikatakannya dia, ya, kami rindu mati, langsungnya mati itu. Gitu. Allah sudah menyediakan tuh. Kalau memang kamu sudah betul-betul bahwa akhirat disediakan untuk kamu mati, disediakan untuk kamu akhirat, hanya untuk kamu. Coba kamu rindukan mati sekarang. Kamu katakan, kami rindu mati. Langsung mati, takut dia. Coba awak sama-sama gini. Itu apanya? Santiangnya. Nyolah tahu kalau di kecian bekoyo kami matinya. Langsung mati. Balik cerita soal mati. Kan ada karena dia menyembah anak sapi, maka disuruh faktulu ampusakum. Lah tekan ada. Iya Pak, dirimu kalau kamu tahu. Jadi kalau betul kamu betul-betul memang pula apa? Kan semua afaunakum. Kan ada tuh wa is akhasna misakum. Apa itu? Apanya itu sudah bukan misaknya lagi, satu lagi apa itu waktu anak sapi, wa iznajainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abnakum wa is farakna bikumul bahra wa aghraqna antum. Sudah itu di bawahnya itu lagi wa aghraqna ala fir'auna, bukan di bawahnya lagi antum yang turun wa is akhasnakum apa tumat takhastumul ijla. Itu summat takhastumul ijla. Terus summat takhastumul ijla. Summa afauna akum. Terus wa isqala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum bittakhazikumul ijla. Patubu ila bari'ikum. Bunuh. Coba kamu bunuh dirimu. Kalau memang kamu betul-betul sudah. Enggak, maksudnya jangan dicepatkan khairul dulu. Lai paham maksudnya dulu kenapa disuruh dia bunuh diri. Tobat. Iya, kenapa dengan bunuh diri disuruh tobatnya? Jadi begini, kalau orang betul-betul sudah taubat, apa yang diinginkan oleh Tuhannya, itu pun dikerjakannya. Jadi kata Allah waktu itu, kalau betul kamu mengakui, betul aku Tuhan, betul kamu tunduk kepada aku, coba kamu bunuh diri. Nggak mau juga dia. Jadi itu makanya ada hubungannya. Jadi kalau orang yang betul-betul sangat cintanya kan mau membunuh diri dia. Ya, sangat cintanya ke sesuatu, dibunuhnya diri. Itu tanda sangat cinta. Jadi ini nggak mau dia. Jadi kalau memang betul kamu sudah betul-betul khalisah min duninas, bukan orang banyak, khusus untuk kamu surga itu, katakan Muhammad,
Kalau begitu pataman nol maut. Nggak mau. Ya, kalau mau dia langsung mati. Jadi sebenarnya dia hanya bersilat lidah, ya. Itu makanya Yahudi sekarang dia sebenarnya nggak pakai Taurat, yang dipakainya adalah Talmud. Talmud itu sudah pembaruan dari Taurat. Jadi pemikiran-pemikiran mereka. Nah, itu maka balik kita ke sini ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tapi jangan terlalu memorsir pikiran kita sama orang itu. Porsir pikiran kepada kita, kepada saya. Saya kok begitu juga ya. Betul-betul saya ini betul-betul sudah betul-betul beriman kepada Allah gitu. Lebih baik gitu. Ya, ragu-ragu. Nah, apakah masih ragu-ragu? Maka ada saya baca buku yang mempertajam spiritual itu, belum juga dapat bukunya ya. Ada di situ orang yang minta ampun, dituliskannya. Begitu selesai dia minta ampun, begitu yakin pula dia belum diterima. Memang ada wala ta'as min rahmatillah, jangan putus asa, tapi sampai begitulah hidupnya. Terus minta ampun. Begitu selesai astagfirullah, betul menyesali segala perbuatan, yakin juga dia mungkin belum. Jadi terus minta ampun sampai meninggal dunia. Ada kasusnya seperti itu. Dilaporkan orang, ya mudah-mudahan ya diterima taubatnya. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu, jadi orang ini kan mendakwa ini, kami sudah hebat ini. Jadi kami tidak beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kamu, kan ada ayat sebelumnya. Itu maka disebut di sini bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Iman kamu itu sebenarnya jahat cara menyuruhnya kalau begitu. Masa tidak diturut. Baru di sini tambah keras. Kalau yang memang sudah finish, kamu sudah betul-betul ingin surganya Allah hanya untuk kamu, coba mentesnya ini ujiannya. Coba kamu angan mati sekarang. Nggak mau. Itu makanya sering saya tanya, kalau awak tiba mati itulah sana walun. Ada orang menjawab Allah, tapi jangan nekat. Ya. Jadi apanya di sini? Bacaan ini lagi. Ini apa ini? Khassatan, khassatin, khassatun. Lihat ke sini ha. Ya, khassatan. Begitu Pak Nawawi ya membuat tulisannya. Jadi dia menjelaskan khalisatan itu dibuatnya persamaan khassatan. Khalisatan. Khalisatan. Beda arti, Pak. Ya, sama khalis itu kan berarti. Jadi khassatan. Jadi khassatan. Khusus. Ya, khusus. Khassatan. Jadi sama khalisatan min duninas. Jadi khusus dengan kamu akan makin mengerti kita. Jadi menurut dakwaan dari orang Yahudi dahulu itu bahwa surga dibuatkan Tuhan adalah untuk mereka. Begitu hebatnya bahwa surga itu untuk kami kok, yang lain nggak dapat. Kalau orang-orang negeri-negeri kepulauan masyarakat bentuk Indonesia nggak dapat. Bahwa kan peninggalan kampung-kampung serak, tanah-tanah narancak kalau diambil orang, enggak patung. Pak. Awak dapat semenanjung, pulau-pulau seketek. Orang lah diambil orang. Itu makanya mereka itu sangat yakin mereka bahwa pulang ke ke Palestina itu janjian Tuhan. Memang begitu ajaran orang itu dalam. Makanya walaupun sudah tinggal dinding ratapan, mereka yakin kembali. Maka mereka cek siapa sebenarnya yang Yahudi sebenarnya, siapa yang tidak. Jadi di rantau, kalau awak di Minang kan baca itu
Kepeng sabenggo pun den kumpuan takana kampuangnya. Cuma dipertenggangkannya di korup puluh fitinan di akhir. Dikit kami di kampung kami kirim itu takana kampung. Orang tuh gitu juga sekarang itu. Cuma kayak walaupun tinggal di ratapan namanya balik juga. Jadi bapak-bapak ibu-ibu memang ini katanya khossatan bikum. Bikum jar majrur ya, khusus bagi kamunya siapa ini? Yahudi ya. Yahudi ya. Ini Laisa, ingat Laisa apa yang teringat? Laisa merubah jadi khabar juga baris atas. Nah, Sama kalau dengan ada kana. Sama kana. berarti saudara kana. Kalau sudah saudara kana, Pak Nawawi sudah membuat mana subjek, mana predikat. Coba cari mana subjeknya nih. Kalau li ahadin lah jalin enggak tuh li huruf jar. Apa? Hakun. Iya, hakun ya. Kenapa hakun Ibu baca? Karena dia baris depan. Iya, kenapa baris depan? Fiha hakun. Ya karena dia khabar. Karena dia mubtada. Ya, karena mubtada laisa. Jadi ini dibelakangkan. Ini kan li huruf jar. Coba apa bacanya? Majrur. Coba bacanya. Laisa li ahadin. Ya. Siwakum. Siwakum fiha. Ini asalnya siwa ini kan sawa. Sawa sama saja. Ya, artinya sama saja. Datanya itu mengko sawah. Sawah itu kan data tuh. Kan sawaun alaihim. Ya. Itu mengko sawa. Sumastawa apa ya sama itu. Didatarkan, disamakan. Jadi kan maksudnya khusus untuk kamu dengan kamu saja surga itu. Bukan bagi salah satu selain kamu. Ya, bagi satu selain kamu. Jadi tidak ada cek pun selain kalian dan dapatnya pihak padanya nikmat surga itu. Ini menjadi kabarnya dari Laisa. Jadi didulukan ini. Laisa hakun. Tidak ada hak dengan bahwa kepastian kesahan perkataan kamu tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasara. Kan itu yang ayat sebelumnya ada pula ataupun nanti. Ya, Di ansoha qaulukum. Hudan. Ini hudan ya. Ini kan bi ansahha mensahkan. Ini dua ini pakai tasdid ini. Sahha. Dengan bahwa mensahihkan, membenarkan perkataan kamu ini maf'ul fa'ilnya ini qaulu bi ansahha qaulukum untuk membenarkan, memensahkan perkataan kamu la yadkhula. Ini kenapa? Udah karena ada tidak karena karena ada lan huruf ya. Jannata. Kenapa jannata? Illa. Karena sifatnya juga hal. Mana pula? Bukan. Iya dakhulul. Iya dakhulul jannah. Oh ya. Iya dakhulul jannah. Ya. Maf'ul. Maf'ul dari yadkhulu. Ya, yadkhula ini karena ada lan ya. Ya. Terus mangkana hudan. Ini hudan. Hudan. Kabar. Mana mubtada kana? Kana. Dan enggak, ini khabarnya ini. Mubtadanya karena tadi ya, Pak. mana udah ya, yang ini yang ini. Karena balik ke ini. Orang-orang yang ada yang dapat kecuali orang yang ada orang Yahudi atau Nasara. Kan orang itu mengatakan yang Tuhan surga itu hanyalah bagi orang Yahudi dan Nasrani. Tidak ada yang lain yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Kalau Kalau memang begitu,
pendapat kamu, coba sekarang minta mati. Enggak mau. Kata menau. Iya. Kalau gitu diminta, kan. andai kata dimintanya mati waktu itu, langsung mati. Langsung dimatikan Allah. Ya sudah tahu dia. Nanti kalau diminta mati, lah habis lah pokok esteler kok capek nabi. Capek na martabak Mesir ku habisnya. Makan cek lagi. Ya lama baru dunia tuh. Itu bang kau sampai kini, itu nan jadi kaji awak. Kok mati awak capek banyak bapak-bapak ibu-ibu. Ya Allah. Tahu lepak. Barek. Kan barek menjawab itu. Apalagi Masih Pak Tommy banyak. baru pulang. Pak Tommy lah payah kata bibia mati mah ke Masar petang ke mah Padang Arafah. Iya. Cuma dek masih ada umur baliknya. Ini mula-mula sebenarnya orang cek itu kan labbaik Allahumma labbaik. Kau datang ambo ke menuju mati lah itu sebenarnya. Rupanya balik. Makanya berjanjinya. Ada yang kok balik dia jadi orang elok dia lah ya itu. bukan jadi. Batuk saja Pak Tommy. Ya. Memang seperti itu. Maka orang-orang haji kok kalau lapai kan biarpun sakit dibawanya ke Padang ke Arafah. Ya. Karena itu di sini bibir pintu kubur kama menuju akhirat lah. Itu apanya simulasinya. Karena lah dipakainya umurnya lah di ujung tahun perhitungan hidupnya. Rupanya eloknya balik. Makanya 1 Muharram dipakainya untuk elok lah sampai kini lah 28 Muharram. Itu urutannya sebenarnya. Jadi bukan heboh mengaji tokin kemari, saya itu tidak duduk kaji. Ya, jadi itu dia. Patamannawul maut. Maka ini jawab Pak-nya. Jawab dari mana nih? Dari in tadi Pak. In di atas tadi. Kalau memang kamu mendakwakan kamu sajalah yang disediakan Allah surga, maka coba taman. Kita lihat apa nih? Kita lihat tafsirnya. Takulu. Ini apa nih? Ka'an. Ini ka'an ini. Takulu. Ka'an takulu. Ini kenapa takulu ini? Kenapa takulu dibuat? Ada an-nasab. Jadi dihilangkan nunnya. Ya, ada an. Ada an. Jadi ini kan cari makalahnya juga ini. Apa yang dikatakan kamu? Apa yang di makalah sama kul tadi? Mulai inilah. Laitana namun. Itu makalahnya. Laitana namun. Ini yang disuruh dikatakan maksudnya itu. Waktu orang itu mendakwakan bahwa kami sajalah yang masuk surga disediakan Allah, yang orang lain tidak ada. Surga itu sudah ditentukan untuk kami, katanya. Kalau begitu bagus. Coba kamu sebutkan sekarang ini. Ini yang dikatakannya. Laitana namut. Enggak mau dia. Laita itu artinya sekiranya. Coba. Laita saudara siapa itu? Saudara si Kana atau saudara si Inna? Ya. Laita. Siapa yang ingat pelajarannya? Saudara si Kana. Laita ini saudara si Kana atau saudara si Inna? Inna. Kalau Kana enggak. Ini saudara Inna. Ya. Kalau Kana kan ada 6 itu, coba itu murah mengingatnya. Inna, apa lagi? Anna. Ka'anna. Laita yang belakangnya coba. Inna, anna, ka'anna, la'alla. Apa lagi? Laita. Masih 5. Inna, anna, ka'anna. Bi anna. Enggak. Ini sudah terbawa itu anna. Inna, anna, ka'anna, la'alla,
La'alla, lakinna, Lakinna, laita. Itu baru 6. Laita. Jadi saudara, Inna, anna. inna. Anna, bi anna, laita. Inna, anna, ka anna, lakinna, la'alla, Laita. laita. Laita ini baru dicari mana pokok kalimatnya. Tetap dia masuk subjek predicate itu. Nahnu. Iya, nahnu. Bertukar menjadi Namun. Kalau laita ditambah nahnu menjadi laitana. Laitana. Kalau laita ditambah ana, Laitani lah. Itu yang di juz amma yang kata iblis atau kata orang kafir. Laitana. Laitani kuntu turaba. Itu yang dikatakan oleh iblis atau oleh orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, ya laitani pakai ya dia, pakai huruf seru. Ya laitani turaba. Kan di dalam apa itu ya? Amma yatasaalun ya? Sudah nampak. Bukan. Ya laitani kuntu turaba. Aku sudah naba terakhir. Itu makanya amma yatasaalun pangkanya. Ya. Kalau ya ayatan nafsul mu'ayna itu fajar tuh. Ya laitani kuntu turaba, sekiranya aku menjadi tanah saja. Nah, itu makanya dilihat tafsirannya. Ada yang mengatakan kenapa dia menjadi tanah saja, nggak jadi orang. Nah, karena kalau dia jadi tanah berarti nggak ada SPJ kan? Satu. Yang satu lagi, kenapa aku jadi tanah? Karena katanya melihat Adam masuk surga. Adam asalnya dari tanah. Kan dicemehkan di setan iblis. Aku lebih baik daripadanya. Engkau jadikan dari api. Dia dari tanah. Orang yang dari tanah itu masuk surga. Maka kata iblis, ya laitani kuntu turaba. Sekiranya aku jadi tanah juga seperti Adam kan masuk surga juga. Tapi orang kafir mengatakan kalau sekiranya nggak jadi orang saya kan nggak ada SPJ minta pertanggungjawaban. Nyenam balik jadi orang kok. Bukan bebas jadi orang, tapi kecenderungan manusia kalau dia sudah punya kemampuan, sudah punya kekuasaan, suku-suku hatinya atau golongannya, maka ini yang disebut ar-ra'ahus taghna, nggak perlu Quran lain, nggak perlu agama lain, agama aku buat cakap mahnya. Batia kesudahan. Ya. Jadi Pak, Ibu-ibu, ini laitana namut mengungkapkan ini nggak mau dia. Pataman naul mauta ini apa maksudnya ditamani mati? Dibuat tamaninya. Ini namanya laita huruf tamani. Jadi yang 6 itu ada nama-namanya itu. Kalau inna anna untuk takkid, untuk menegas. Kalau ka'anna untuk tasbih. Untuk apa? Tasbih. Untuk tasbih namanya. Kalau la'alla untuk taraji. Taraji itu harapan. Kalau laita angan-angan. Sure. Iya, ada apanya. Itu nanti dimaani, dipelajari. Nah, kenapa dia pakai adatut tasbih, kenapa pakai taraji? Ya. Kenapa Allah memberikan kepada kita pakai taraji? La'allakum tattaqun. Nah, cuma orang kita kadang-kadang menyalahin, mudah-mudahan lelah pastinya. Itu pasti itu Allah yang punya. Tapi kalau Allah memberikan kepada manusia, dia pakai taraji. Kan nggak pasti kita bisa. Makanya bertahap. Sama belajar Al-Quran ini. Langkah langsung lo pandainya, nggak mungkin lamu. Maka saya buatkan di diktat saya itu sabar ya. Ya kalau nggak sabar nggak jadilah. Ya. Iya Pak. Patamannal mauta. Ka'antakulu seakan-akan seperti bahwa kamu mengatakan ini sekiranya mana kabarnya sini, kabar na ini.
Namut. Ya, namut ini khabar dari nahnu. Andai kata tidak ada pakai laita kan begini aja nih, nahnu namut kan gitu ya. Kalau nahnu namut itu nominal atau verbal? Nominal. Nominal. Kalau bahasa pesantrennya jumlah ismiyah. Tapi kalau namut saja Namut verbal. itu verbal. Dia fi'il dan fa'il. Kalau sudah mubtada khabar itu adalah verbal, ya. Nominal. Nominal. Baru diulang lagi di sini. In kuntum shadiqin. Bisa dibalik-balikkan. In kuntum shadiqin. Ini huruf syarat. Nanti ada pula jawab dibalikkan ke sini. Jika ada kamu, hai orang yang mendakwakan bahwa surga itu hanya untuk kamu saja, memang benar. Coba kamu angan mati. Atau di sini Pak Nawawi membuat fima qatilakum. Ini salah ini. Ini fima qatilakum. Terbalik. Fima qalatikum terbalik nih. Ini makalah. Maqalatikum. Ini lam. Ya. Ini di ta. Terbalik. Ya, terbalik. Tuh. Fima qalatikum. Pada makalah atau pada materi yang kamu sajikan apa? Ini dia. Man lagi. Li'anna, ini li'anna nih. Li'anna. Ya, man aikana. Orang yang yakin annahu bahwa orang itu min ahlis, bahwa orang itu adalah min ahlil jannah. Orang itu sudah yakin bahwa orang itu adalah penduduk surga. Itu maka saudara kita sudah, setiap yang meninggal disebutnya gitu aja, sudah di surga. Ya, kita gitu lah. Jadi sudah dijamin pokoknya siapa yang meninggal surga. Ya oke, mudah-mudahan ya. Ya, kita kan gitu juga, harapan masuk surga juga. Jadi orang yang karena makalah kamu mengatakan yakin bahwa penduduk surga. Istaka ilaiha, sudah bekerja keras. Istaka, yakin. Istaka ini kan berarti begitu sulit sampai ke sana. Tapi walaupun begitu kan ada di sebelumnya itu. Sudahlah kita putuskan aja. Kita hanya menurut yang dari apa saja dari Musa. Kami kitab-kitab yang lain tidak. Kami sudah putuskan itu bahwa kami sudah penduduk surga. Wa tamanna suratal wusul, maka berangan-angan dia segera sampai kepada penuh nikmat. Ini menjelaskan pengertian kamu benar ini. Jadi kalau memang benar perkataan kamu bahwa kamulah sudah yakin bahwa masuk surga dengan berbagai cara keputusan, dan kamu sudah memastikan angan-angan kamu segera sampai kepada surga itu. Coba kamu buat ini. Ini aja kuncinya. Maukah orang itu waktu itu mengatakan, ya laitana namut? Mau? Tidak. Karena andai kata mereka katakan itu langsung mati. Dia takut mati. Sedangkan dia takut mati. Iya, itu yang apa ya? Yang orang itu sudah tahu kalau dikatakan begitu langsung mati. Kalau surat Jumat kan ada tuh. Jadi katakan kemanapun kamu lari, mati itu yang menemui kamu. Kemana? Kalau surat Nisa itu aina matakunu yudrikumul maut. Kalau surat Jumat, kemana saja kamu lari, fainal mauta mulakikum, dia menemui kamu. Makanya dibuat orang syair-syair bahwa
hidup ini seperti lampu dinding, lampu togok katanya. Kalau lah minyak labi, ya mati surang. Kalau ya bagai-bagailah cara-cara. Jadi sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, ini senjata yang paling ampuh ini. Nah, itu makanya saya katakan ada juga jamaah saya bertanya kepada saya, bagaimana itu caranya Ustadz supaya sangat kita senang menghadapi mati? Ya, samu jawabnya. Iya, usah saja lah. Samu senangnya. Ya, jadi kalau misalnya kalau lah berumah tangga, kadang-kadang kalau lah mati istrinya atau mati suaminya, kalau ditanya agak bisa nerimo. Ba tuh kalau capek mati Pak, ya ndak bado daripada lama tak aku. Ujung ya Pak. Ada mau juang tuh. Tapi Ya. kalau sedang gagah-gagah, suami pun gagah, istri pun gagah, cerita mati lagi jangan cerita mati lain. Kan itu. Ya. Pak Seni. Pak Seni tersenyum. Ya. Jadi begitu kalau mengaji ke Pak. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makanya tidak ada selain dari Al-Quran lagi. Kalau dari pelajaran Al-Quran kan isinya itu. Iya, Kan Pak. hebat isinya itu. Kalau ya memang betul-betul jadi hamba Allah, laksana akan mati. Nah, jadi kini jadi hamba siapa Pak Bet? Nah, cobalah Pak Bet jawablah. Masih berserak-serak. Nah, bagian kateh, kepala kateh mungkin hamba Allah. Nah, bagian di tengah lain loh. Bagian lain. Diterima dulu. Godaan tetap ada Pak. Ya berserak-serak. Lah, senggusigo kaji awak lah. Ya kuliah subuhnya kok gak panjang teh. Mari berdoa. Allahumma ihna fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Quran wa alimna lughatal Arabiyyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ghadan insyaallah sanwasil al-qawaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apa ke Semarang? Ke Semarang ya Ya. Pak? Hari Senin insyaallah. Insyaallah. Ya belajar terus saja. Iya Pak. Hebat teknologi itu. Kalau dulu guru Pai nggak bisa raja, kini guru Pai insyaallah masih bisa. Ini dapat Teknologi. Kemajuan teknologi. Ya. Makasih Dek.